Pernah dengar istilah inner child healing? Sekarang lagi ramai banget, semua orang ngomong tentang luka batin, trauma masa kecilnya, dan cara untuk menyembuhkan. Dan jujur itu adalah hal yang penting karena banyak dari kita nggak sadar bahwa kita bisa tumbuh secara usia, tapi bagian hati kita masih terjebak dalam masa lalu. Kita dewasa dari luar, tapi di dalam kita seperti anak-anak yang nggak pernah dewasa. Seperti anak kecil yang kecewa, yang ditolak, yang dikhianati, atau bahkan merasa ditinggalkan. Tapi hari ini saya mau bilang satu hal yang sederhana. Yesus bukan cuma menyelamatkan jiwa kita, tapi Dia juga menyembuhkan setiap hati kita. Dia datang bukan untuk hanya menghapus dosa, tapi Dia datang untuk menyembuhkan bagian hati yang hancur, bagian yang bahkan kamu sendiri sudah lupa. Poin nomor 1, rejection trauma. Yesus menerima saat dunia menolak. Banyak orang terluka karena ditolak, gak diterima waktu dia kecil, diremehkan waktu remaja, atau disalahpahami waktu dia dewasa. Tanpa sadar, penolakan itu membentuk identitasnya. Kita menjadi takut membuka diri, selalu curiga sama orang lain, dan susah percaya kepada sebuah kasih yang sebenarnya tulus. Tapi dengar ini, Yesus tahu persis rasanya ditolak. Dia ditolak di kampung halamannya sendiri. Dia dikhianati oleh muridnya sendiri, dan bahkan dia ditinggalkan di atas kayu salib. Dan di sana dia juga berkata, "Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dia tidak balas dendam, dia memberi kasihnya, dan disitulah penyembuhan dimulai. Ketika kamu menyadari penolakan manusia tidak pernah membatalkan penerimaan Tuhan. Kamu mungkin tidak diterima oleh dunia, tapi kamu diterima sepenuhnya di dalam kasih Kristus. Poin 2. Betrayal trauma. Yesus setia saat semua pergi. Pengkhianatan itu memang sakit, terutama kalau pengkhianatan itu datang dari orang yang paling kita percaya. Dan orang yang paling membuat kita luka yaitu adalah orang yang paling dekat dalam kehidupan kita. Itu yang membuat banyak orang membangun tembok di dalam hatinya. Tapi Yesus pun tahu rasanya dikhianati. Yudas menjual dia dengan sebuah ciuman. Petrus menyangkal dia 3 kali, dan semua murid Yesus melarikan diri terbirit-birit saat dia ditangkap. Namun Yesus tidak berhenti mengasihi orang di sekitarnya. Bahkan setelah kebangkitan, hal yang pertama yang Yesus lakukan bukan menuntut, bukan menghakimi, bukan menyalahkan, tetapi dia malah mencari murid-murid yang sedang takut, dan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagimu." Artinya Yesus tidak datang untuk mengungkit luka kita di masa lalu, tapi Yesus datang untuk menyembuhkan dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan harapan yang tidak pernah berakhir. Dengan kasih setianya, Yesus itu lebih kuat dari pengkhianatan siapapun yang pernah ada di dalam muka bumi ini. Poin nomor 3, abandonment trauma. Yesus tidak akan pernah meninggalkanmu. Berapa orang terluka karena dia ditinggalkan? Orang tua berpisah, sahabat tiba-tiba berubah, pasangan menjauh, dan yang lagi viral, banyak pasangan yang selingkuh. Dan luka itu bisa membuat kita untuk takut ditinggalkan lagi dan tinggalkan lagi. Perasaan untuk akan ditinggalkan membuat kita menjadi pribadi yang takut. Tapi Yesus berkata dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, "Aku," kata Yesus, "sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku," kata Yesus, "sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau." Sekali-kali tidak akan. Dia berjanji bahwa hidup kita mungkin tidak akan selalu mudah, tapi dia berjanji bahwa kita tidak akan pernah sendirian. Waktu orang lain meninggalkan, Yesus tetap tinggal. Disitulah rasa aman secara nyata, rasa aman yang sebenarnya, rasa aman yang sejati dimulai. Bukan karena kita nggak pernah kehilangan, nggak pernah susah, tapi karena ada kasih yang tidak akan pernah pergi meninggalkan hidup kita. Poin nomor 4, injustice trauma. Yesus menanggung luka yang tidak adil.
Trauma ketidakadilan itu sering muncul waktu kita disalahkan tanpa alasan, diperlakukan secara tidak adil, difitnah atau disakiti tanpa sebab. Dan Yesus tahu betul apa rasanya ketika alami keadaan seperti itu. Dia dihukum untuk dosa yang tidak dia lakukan. Dia disalibkan untuk sistem yang korup. Dia disalib dan dia berkata, "It is finished." Artinya apa? Bahwa semua ketidakadilan, semua luka, semua kesalahan yang kita alami, pelanggaran yang dituduhkan kepada kita sudah ditebus di atas kayu salib. Salib bukan cuma tempat pengampunan, tapi salib juga tempat pemulihan. Yesus menanggung ketidakadilan supaya kamu bisa hidup dalam damai sejahtera Elohim. The real healing. Kamu boleh ikut terapi, kamu boleh belajar mindfulness, bahkan ada yang lagi kekinian sekarang itu adalah untuk meditasi. Saya mau berkata, ya, semua itu baik, tapi jangan berhenti di sana, karena the real healing, penyembuhan yang sejati itu tidak datang dari metode, tetapi the real healing itu terjadi dari sebuah perjumpaan. Dan hanya Yesus Kristus yang bisa menyentuh bagian hati yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Mazmur 147 ayat yang ketiga berkata, Dia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Itulah Yesus saudara, Yesus saya. Dia nggak datang untuk mengubah masa lalu, tetapi untuk menebus masa lalu kita. Dia tidak datang untuk menghapus ingatan, tetapi dia datang untuk memberi sebuah makna baru di setiap luka yang pernah kita alami. Kalau video ini memberkati kamu, klik like, bagikan ke orang yang sedang berjuang dengan luka yang mereka sedang alami. Dan jangan lupa untuk subscribe supaya nggak ketinggalan konten berikutnya. Karena Yesus bukan hanya Tuhan yang menyelamatkan, tapi dia juga Bapa yang senantiasa menyembuhkan. Dia tidak datang hanya untuk menghapus dosa-dosa kita, tapi dia datang untuk memulihkan hati kita dari dalam keluar. Yeshua Mesias, bless you.